Sobat Pendidikan, jumpa lagi kita di Visi Educare, tempat kita membahas isu-isu pendidikan secara kritis dan mendalam. Nah, sore hari ini kita akan membahas retreat Presiden bersama anggota Kabinet Merah Putih di Magelang. Yang kita bahas bukan soal baris berbaris, soal materi isi retreatnya gitu ya. Justru yang kita bahas adalah mobilisasi peserta didik untuk menyambut Presiden dan anggota Kabinet yang menuai kritik keras, begitu keras dari masyarakat. Nah, kita sudah kehadiran sebenarnya host juga di sini, tapi Mas Bambang juga, Mas Bambang Wisudo ya, tadi saya spill dikit. Mas Bambang Wisudo, Mas Bambang ini mantan jurnalis Kompas yang saya kira dia punya pengaruh cukup besar pada gerakan 98. Waktu saya masih kuliah sering ketemu Mas Bambang gitu ya. Dan Mas Bambang sering datang ke banyak kelompok mahasiswa, ke Forkot, Famred gitu ya. Dan saya kira bukan cuma itu saja, Mas Bambang juga mendalami isu pendidikan. Dulu 98 ketemu di gerakan. Lalu kemudian waktu saya di ICW ketemu dalam advokasi isu-isu pendidikan. Nanti Mas Bambang akan coba mengkritisi sebagai jurnalis, aktivis, termasuk pegiat pendidikan surat ini. Nah, sebelum saya minta komentar Mas Bambang, saya coba bacakan salah satu kritik yang keras. Suratnya dari ini ya? Ya, kalau Kodim ya. Suratnya dikirim ini yang ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Dikirim oleh Kodim 0732 Sleman, gitu ya. Intinya sih permohonan pengarahan siswa sekolah. Pengerahan. Ya, permohonan pengerahan siswa sekolah guna menyambut kedatangan dan kepulangan Presiden RI beserta rombongan. Nah, ini Kamis dan Minggu. Ya, jadi selain Kamis ini dan Minggu. Waktunya jam 8 sampai dengan selesai lah, kita nggak tahu ya jam 8 sampai dengan selesai. Mudah-mudahan cepat juga supaya anak-anak gak pegal nunggu gitu ya. Nah, kritik Made ya, sebelum nanti saya minta Mas Bambang. Made Tony ya, kita nyebutnya Made Tony ya. Made Supriyatna gitu ya. Nah, ini diambil dari peneliti ya. Ya, peneliti salah satu kampus di Singapura. Ya. Ini salah satu. Bukan kampus, lembaga riset. Oh iya, lembaga riset ya. Kalau kampus dulu Fedi ya, Fedi Hadis yang sekarang ke Australia. Semalam, ini kata Tony ya di beranda Facebooknya, semalam saya ada di satu diskusi, seorang kawan dari Magelang mengabarkan bahwa hari itu anak-anak sekolah disuruh berjajar di pinggir jalan. Untuk apa? Menyambut kedatangan presiden baru. Berjam-jam anak-anak menunggu dan sang presiden tak kunjung datang. Jam 8 kalau dimintanya kan. Saya pikir mungkin itu saja, itu di Magelang saja. Pagi ini saya mendapatkan surat dari Komandan Kodim Sleman. Ia menindaklanjuti telegram Korem DI Yogyakarta. Pak Dandim ini minta kepada Kepala Dinas Pendidikan Sleman agar mengerahkan siswa-siswa sekolah untuk berjajar di pinggir jalan. Untuk apa? Ya menyambut kedatangan dan kepulangan Presiden dan para menteri atau wakil menteri yang sekarang glamping pembakalan di Magelang. Untuk saya ini sebuah dejavu. Kita kembali ke masa itu. Gitu ya. Masa itu kayaknya orde baru ya. Seorang Dandrem dan Dandim mengerahkan massa. Apakah kita tidak sedang kembali ke era pemerintahan orde baru? Yang bikin lebih sedih adalah yang disuruh menyambut presiden adalah anak-anak sekolah yang seharusnya belajar di ruang kelas. Ini anak-anak sekolah. Jangan bicara mau mencerdaskan bangsa kalau masih berpikir ala kerajaan di mana ratu perlu disembah dan dilulukan. Pikiran saya sungguh jadi kacau. Kenapa para elit tidak jalan saja tanpa mengganggu orang lain? Tidak cukupkah penghormatan yang mereka terima di mana-mana? Naik turun mobil dihormati, naik pesawat dihormati, datang ke satu tempat disambut. Tidak cukupkah itu? Kata Made ini. Juga ada wewenang. Juga apa wewenang komandan militer mengerahkan massa seperti ini? Anak-anak sekolah, mengapa tidak tentara saja? Cerita semalam yang saya dengar, anak-anak itu pulang kepanasan setelah sempat kehujanan juga. Mereka bilang lapar dan tidak dapat makan gratis. Ya seharusnya mereka tidak ada di sana. Ini adalah abuse atau penyalahgunaan wewenang yang luar biasa menyedihkan. Nah, begitu kata Made.
pertanyaan saya ke Mas Bambang ini sebagai atribut tadi yang cukup banyak ya, sebagai aktivis, sebagai pendidik gitu ya, sebagai jurnalis, melihat ini gitu ya, melihat mobilisasi ini, pendapat Mas Bambang bagaimana? Ya saya kira memang benar ya, ini abuse of power ya. Pertama ya, presiden berkunjung, lalu apa urusannya? Danrem, Kodim meminta dinas ini birokrasi sipil ya untuk mengerahkan anak-anak sekolah hanya supaya presidennya senang atau supaya rame lah gitu. Saya kira pertama-tama ya benar kata Made ya. Saya kan kenal Made sejak mahasiswa ya. Sama-sama UGM ya Mas? Ya, dan Made juga pernah jadi wartawan. Sebelum kemudian ke Amerika kemudian menjadi peneliti. Pertama abuse of power. Lalu yang kedua adalah ya ini perkosaan pada hak anak ya. Anak-anak yang harusnya bermain, belajar, dia disuruh berada di pinggir jalan berjam-jam kepanasan kehujanan. Ini benar-benar perkosaan hak anak yang serius. Dan bahkan kalau Tony ini mengingatkan masa Orde Baru, saya ini kan dibesarkan di masa Orde Baru ya, sejak TK sampai mahasiswa saya itu berada di bawah situasi kekuasaan Orde Baru, dan saya tidak pernah mengalami hal seperti itu, menjadi objek untuk dikerahkan untuk mengeluhkan Soeharto lewat misalnya, itu belum pernah. Nah, ini satu kemunduran yang luar biasa ya. Apa urusannya Danrem ya, Kodam, Danrem dan jajarannya ke bawah meminta pengerahan anak-anak ya. Dan saya kira kalau kita bicara anak-anak di sekolah itu bukan massa. Sekali lagi itu bukan massa. Tidak pantas dikerahkan baik untuk mengeluhkan presiden, menteri atau siapapun ya. Urusannya anak adalah bermain dan belajar ya. Bermain sambil belajar gitu ya. Itu saja ya. Menyambut pimpinan negara apakah tidak menjadi bagian dari pendidikan Mas Bambang? Dalam arti apa ya? Akan lebih bagus sebenarnya kalau anak-anak itu dikumpulkan kemudian diajak dalam satu upacara atau bahkan ngobrol dengan Pak Prabowo. Itu justru lebih bagus ya, supaya anak-anak kenal siapa presidennya dan bagaimana presidennya, kehangatan seorang presiden sebagai manusia, sebagai bapak, itu jauh lebih bagus daripada anak-anak itu disuruh berjam-jam berdiri di pinggir jalan ya, hanya supaya bisa melambai-lambaikan tangan atau bendera ketika presiden dan para menteri lewat. Itu saya kira sia-sia ya. Pengorbanan dari sekolah, dari anak-anak, dari guru-gurunya itu luar biasa, dan makan siang aja belum dikasih. Katanya mereka udah digerakkan. Mereka menyambut dengan sangat gembira Mas Bambang. Ya, apapun ya, gembira itu ya senang, tapi saya kira sebenarnya kerugiannya jauh lebih besar lagi. Tidak ada unsur mendidiknya berarti ini Mas Bambang? Jelas tidak ada unsur mendidik. Jauh lebih bagus daripada mengeluh-elukan pemimpin seorang pelajar ya, itu apalagi kalau sudah SMA ya, itu mengkritisi seorang pemimpin ya, mengkritik kebijakan seorang pemimpin, itu justru profil, kalau kita bicara profil pelajar Pancasila ya, profil pelajar Pancasila itu apa? Yang berani mengkritik orang lain atau bahkan seorang pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaannya. Nah, itu pelajar Pancasila. Dari aspek pendidikan tadi Mas Bambang bilang ini banyak sekali kerugiannya selain setback. Apa saja sih kerugian-kerugian terkait dengan mobilisasi massa anak-anak sekolah ini ya? Dari aspek pedagogis lah ya, gitu ya Mas Bambang. Ya tadi kesempatan untuk bermain, untuk belajar jadi hilang ya. Lebih baik anak-anak itu bermain bola daripada atau bermain kasti daripada berdiri berjam-jam cuma bersorak-sorak ketika presidennya. Ini bagian dari penjinakan anak? Bisa jadi begitu ya. Apalagi
kalau ini jadi pola. Kita perlu mengkritisi ini supaya ini tidak berulang, apalagi menjadi pola. Sekali lagi, di dalam sekolah, dalam urusan mendidik ini tidak ada tempat bagi mobilisasi massa, memperlakukan anak sebagai massa, atau juga bagi indoktrinasi, ajaran dogmatis gitu. Bahkan dogma-dogma yang sifatnya religius pun itu harus dibahas juga dalam perspektif yang rasional. Ini kan kalau bicara soal sejarah pendidikan kita, kenapa misalnya pendidikan kita nggak maju? Antara lain soal politisasi. Kemarin kita diskusi dengan guru, yang terberat buat mereka, ya mereka bilang masalah administrasi, tapi yang lebih berat lagi soal politisasi. Apakah ini bagian dari politisasi itu? Ya bisa dibilang seperti itu ya, meskipun ini tidak dalam arti untuk elektoral gitu ya, iya bukan elektoral ya. Ini sudah ngomongin dengan pemimpin negara ya, tapi ya sama saja itu politisasi ya, pengerahan, namanya aja pengerahan ya, itu sudah sepihak ya. Ada yang mengerahkan, ada yang dikerahkan, ada yang menguasai dan dikuasai. Saya kira ini relasi yang tidak sehat ketika kita bicara pendidikan, dan pendidikan saya kira bukan tempat untuk itu ya. Ini warning juga ya bagi kita semua. Ini kan sebenarnya mempermalukan Pak Prabowo ya. Saya kira Pak Prabowo harus menegur nih pada Danrem dan mencegah supaya kodam-kodam nanti jangan melakukan hal yang sama ya. Kalau presiden datang ya wajar aja lah. Kita lebih baik biasa-biasa aja, ngomong sesuatu yang substansial daripada gegap gembita di dalam tetapi di luar ya, tapi kualitas demokrasi kita makin menurun. Anak-anak dijadikan sebagai bagian dari seremoni gitu ya, objek seremoni ya. Anak-anak jadi bagian dari objek seremoni. Tapi Mas Bambang singgung, ini kemungkinan juga bukan atas perintah Prabowo kan. Tapi kalau kemudian dibiarkan, ini efeknya bisa panjang, jadi kebiasaan. Kita ngomong Pak Prabowo harapannya kan 5 tahun ya. 5 kali 300 hari misalnya, taruhlah separuhnya kunjungan ke daerah, wah kerugiannya kan akan luar biasa ya. Saya kira ini secara fisik juga tidak menyehatkan kan, cuma berdiri duduk di pinggir jalan. Lebih baik anak-anak itu, kalau anak SD kan lebih suka bergerak ya, biarkan aja mereka bergerak bebas, belajar di sekolah atau di rumah. Artinya supaya ini tidak jadi pola, jadi kebiasaan gitu, yang pada akhirnya akan merugikan pendidikan, dalam hal ini sekolah, lebih spesifiknya lagi peserta didik dan guru. Ini Pak Prabowo mesti menghentikan praktik-praktik seperti ini ya. Meminta jajarannya, karena ini kan kita yakin Pak Prabowo atau para menteri nggak minta lah ya disambut seperti ini ya kan. Yang mestinya nggak minta mereka disambut seperti ini. Ukuran prestasi daerah kan bukan harus gegap gembita seremoni menyambut kan mestinya kan. Itu pun mungkin hari-hari tertentu ya, misalnya 17 Agustus ya baik juga melibatkan anak-anak, tapi juga jangan hanya menjadikan mereka sebagai objek atau penonton ya. Lebih baik mereka ikut dalam arak-arakan, dalam pawai, dalam upacara dan sebagainya, bergembira juga di sana, bukan jadi objek, jadi penonton. Ini tadi kita bicara soal politisasi, kenapa sih ini orang yang berkuasa siapapun dia itu ya doyan sekali menggunakan institusi pendidikan ya, baik itu peserta didik maupun guru, untuk kepentingan politik atau kepentingan pribadi. Mas Bambang, kenapa? Ini kan selalu jadi objek kan, baik guru, peserta didik, kepala sekolah gitu ya. Ya karena jumlahnya gede ya, dan memang jadi pencitraan lebih kuat ya ketika orang tua berinteraksi hangat dengan anak, itu selalu menjadi sesuatu peristiwa yang menyentuh hati ya. Biasanya memang anak-anak dipergunakan seperti itu. Meskipun juga ada yang tulus juga ya ketika seorang pemimpin berinteraksi dengan anak. Jadi karena jumlah masanya banyak begitu ya, itu yang kemudian dijadikan sebagai andalan untuk kepentingan-kepentingan seremoni politik atau kepentingan-kepentingan elektoral gitu ya Mas Bambang. Ya, nah, dan bentuk-bentuk
kita juga harus mengkritisi yang lebih luas ya. Bentuk-bentuk militerisasi dalam pendidikan itu juga harus diwaspadai. Jangan sampai ini terjadi mentang-mentang Pak Prabowo dulu latar belakangnya militer, lalu nanti ada militerisasi. Bahkan sudah ngomong ya siapa badan gizi atau apa yang ngurusi makan siang gratis itu sudah ngomong kan akan melibatkan tentara dalam pembagian makan gratis di sekolah. Keterlibatannya kayak apa? Apakah harus berbaris dulu baru dikasih makan atau seperti itu? Nah ini kan kalau sampai seperti itu ya substansi dari program itu justru hilang. Iya, ini bahayanya sama militer. Kalau militerasi apa? Per definisi Mas, militerisasi pendidikan itu apa? Yang ini yang menurut Mas memang harus diwaspadai. Ya macam-macam ya. Seperti ini ya, disiplin ala militer. Itu juga itu yang kasat mata itu yang banyak terjadi itu di STM. Katanya supaya anak-anak disiplin dilatih secara militer. Kalau perlu ada digojlok secara fisik, membenarkan kekerasan fisik. Ini salah banget ya kalau kita bicara taruhlah pekerja otomotif misalnya di Jepang, di Eropa kita lihat ya, mereka ini bajunya malah pakai baju putih yang kalau tercoreng dikit lalu kelihatan kotornya. Justru semangatnya gitu ya, karena di bengkel mereka bajunya putih ya. Dan pekerjaan sekarang namanya disiplin itu kan relatif ya. Disiplin tidak harus bangun pagi, tidak harus baris berbaris. Kalau baris berbaris itu relevan mungkin di pekerja pabrik yang pakai roda berjalan itu ya, perlu itu berduduknya seperti apa. Tapi kalau kerjanya misalnya pembuat web itu YouTuber ya nggak perlu disiplin seperti itu ya. Dan atau kalau zaman dulu pekerja palas ya, itu malah kerjanya malam. Masa harus bangun pagi, orang kerjanya sampai pagi. Ya, jadi yang penting itu bukan disiplin ya. Kembali kalau kita ngomongin itu ya, seorang otonom ya, pribadi yang dewasa bisa mengatur dirinya sendiri. Ya. Kreatif gitu. Ya. Berarti retreat menteri nggak ada gunanya nih. Itu juga lucu ya. Tapi kok masih diajarin baris berbaris ya. Memang kalau sudah baris berbaris tidak korupsi. Jadi ya kalau bicara tadi sedikit soal militerisasi, kita ya salah satu produk pendidikan di era Orde Baru juga kan Mas. Dulu menghafal butir-butir ya, bahkan model gitu. Itu ya berbaris sebelum masuk kelas ya. Itu kan sebenarnya sisa-sisa ini ya, militerisme ya. Upacara bendera yang modelnya kan model militer itu ya. Mungkin di zaman Jepang itu dipopulerkan tuh. Saya kira upacara kan nggak harus seperti itu ya. Kita menghormati bendera kan nggak harus seperti itu. Bisa aja tidak pakai saf-saf gitu, tetapi melingkar atau duduk bareng, reflektif gitu. Rupa-rupanya kita itu merdeka udah 80 tahun ya, tetapi rupanya kita belum merdeka, kita masih terperintah, masih suka dikomandoi dan kebanyakan masyarakat kita kan juga gitu ya, suka sekali dengan yang seragam militer berbau tentara. Ya sama aja, masyarakat kita juga buang sampah aja kebanyakan masih belum bisa gitu ya. Betul. Buang sampah yang tertib ya. Betul. Atau naik motor. Di semua lapangan kita lihat lah pasti. Naik motor, naik mobil, suka lawan arah ya kan Mas. Ya itu produk pendidikan. Ya pendidikan berkontribusi seperti itu, apalagi pendidikan dalam arti luas ya. Tapi dalam hal ini kita memang tidak bisa cuma menyalahkan sekolah ya, karena sebenarnya kalau kita bicara di masyarakat ya, bagaimana di RT, bagaimana para ustadz, para pastor, pendeta dan sebagainya. Kalau semua ikut dalam gerakan penyadaran, saya kira ya lama-lama berubah. Jadi ini praktik macam ini kita harus kritik dan kita harus waspadai supaya tidak jadi pola
dan malah akan merusak pendidikan kita. Dan harusnya guru-guru dan sekolah resisten ya. Kalau ada hal-hal semacam ini, ada bau-bau yang kurang mendidik, harusnya ditolak ya. Ini kan sudah kalau tidak resisten ya, kan guru katanya Ki Hajar ya ini ya, guru itu tugasnya bukan berhamba pada danrem atau kepala dinas, tapi berhamba pada anak. Ya. Pertama-tama berhamba pada anak. Ketika kepentingan anak dirugikan atau dinomor duakan, guru harus melawan. Oke, jadi ini sekali lagi apa yang kita bahas ini warning lah ya untuk kita semua. Jangan sampai ini menjadi pola yang pada akhirnya akan merusak pendidikan kita gitu. Ya, kita tentu saja mesti hormat kepada pimpinan kita gitu ya. Tapi juga yang jauh lebih penting, kita juga mesti kritis. Salah satu bentuk kecintaan kita kepada pimpinan adalah mengkritisi supaya tidak menyalahgunakan kewenangannya. Dan tugas pendidikan antara lain seperti itu, memberikan pengetahuan, memberikan pemikiran-pemikiran yang kreatif, kritis gitu ya, dan saya kira ini jauh lebih penting dibanding hanya menjadikan peserta didik, menjadikan guru sebagai pemanis atau sebagai bagian dari untuk memperbanyak seremoni-seremoni yang pada akhirnya tidak banyak untungnya bagi peserta didik, bagi guru, dan dalam konteks yang lebih makro bagi pendidikan kita. Mas Bambang, terima kasih banyak atas catatan-catatan kritisnya. Mudah-mudahan pesan Mas Bambang didengar oleh pemerintah, khususnya Pak Prabowo gitu ya, atau yang dekat dengan Pak Prabowo, yang mudah-mudahan bisa mengingatkan beliau, ini jangan jadi sampai pola yang pada akhirnya justru akan merusak pendidikan kita. Terima kasih Sobat Pendidikan, kita nanti jumpa lagi dengan isu-isu yang lain terkait dengan pendidikan, dan jangan lupa Sobat Pendidikan untuk subscribe gitu ya, ajak subscribe teman-teman yang lain, like, dan kita bisa diskusi di kolom komentar. Terima kasih.